Nah, saya paham itu dulu. Dia kosong. Ya. Ketika dia kosong itu, kan tidak bisa disebut tuh. Kan tidak bisa disebut dia. Lalu bagaimana dia bisa disebut? Bagaimana dia bisa disebut? Lihat, dia mentajalikan dirinya kan? Mentajalikan diri. Lihat nih, dari sini. Ini yang hu. Wow, ini wujud. Ya huwallah. Ya. Dialah yang wujud, yang bernama Allah. Yang kosong nih, yang kosong ini zahir dia, wujud dia, ini huwa. Huwa, kalau kasih baris huwa. Siapa dia? Yang dia itu tuh, yang dia yang wujud tadi yang bernama Allah. Makanya kalau kita bercerita tentang hu, itu hanya cukup dipahami dan disadari, diingat, dilihat dan disaksikan bahwa segala yang wujud ini memang dialah tuh, yang hu yang kosong tuh. Kalau disempurnakan, memandang hu, mendengar hu, berkata hu, berdiri hu, duduk hu, bergerak hu, dan diam hu. Makna hu itu dia zat semata-mata. Yang zat itu, yang hu itu, zat itu dirinya. Zat artinya dirinya. Mana yang dirinya? Yang dirinya ini yang dirinya nih. Yang kosong. Ketika dirinya zohir, maka disebut zohirnya itu wujud. Siapa yang wujud? Yang wujud itu dirinya yang bernama Allah. Dia kosong, tidak bisa disebut. Lalu bagaimana dia bisa disebut? Karena lalu dia zohir. Zohirnya itu menjadi wujud. Siapa yang wujud tuh? Itu yang Allah tuh. Maka disebut namanya ada Allah, ada wujud Allah. Bapak Ibu, ada Allah, ada wujud Allah. Mana yang wujud Allah dan mana yang Allah? Yang wujud Allah itu, nih, segala yang ada, segala yang zahir. Segala yang ada, segala yang ada, itu namanya wujud Allah. Kalau itu wujud Allah, segala yang ada, yang Allahnya yang mana? Yang Allah itu, nih yang kosong ini, yang kosong. Tapi berpisahkah dirinya dengan wujudnya? Tidak pernah berpisah. Tidak pernah berpisah antara dirinya dengan wujudnya. Maka untuk memahami ilmu ini, kliknya mudah sebenarnya Bapak Ibu. Nah, lihat, kliknya mudah. Kalau Ustadz berbicara zat, pasangan zat itu adalah sifat. Kalau Ustadz berbicara tentang batin, pasangnya zohir. Kalau Ustadz berbicara tentang kosong, pasangannya wujud. Kalau Ustadz berbicara Allah, pasangannya Muhammad. Kalau Ustadz berbicara Tuhan, pasangannya hamba. Itu aja cuma pemahamannya. Makanya yang hu itu adalah dirinya. Karena dirinya ingin dikenal, baru dia wujud. Nah, dialah. Siapa yang dia tadi? Ya Allah tadi, Allah yang wujud. Ketika dia wujud, apa namanya yang wujud itu? Siapa namanya yang wujud tadi? Kalau Allah itu wujud, namanya siapa? Muhammad inilah wujudnya Allah. Dan Allah itulah dirinya Muhammad. Nah, bisa Bapak Ibu memahami itu? Muhammad itu wujudnya Allah, dan Allah itu dirinya Muhammad. Muhammad itu zohirnya Allah, dan Allah itu batinnya Muhammad. Muhammad itu tubuhnya Allah, dan Allah itu ruhnya Muhammad. Orangnya satu juga Bapak Ibu. Bukti orangnya satu gini. Nah ini Ustaz contohkan Bapak Ibu. Nih Rasid, pahami bahasa ayah ya. Jangan besar kepalanya, jangan takut.
Ini Ustaz contohkan Ustaz. Dirinya bernama Allah. Wujudnya ini bernama Muhammad. Rupanya ini bernama Adam. Rahasianya ini bernama insan. 4 namanya orang yang satu. Kalau disempurnakan bahasanya, Allah diriku, Muhammad wujudku, Adam rupaku, insan rahasiaku, akulah yang beraku-aku di dalam keakuan diriku. Dibungkuslah dengan hu, maka diam tuh hu. Dia tuh bergerak juga hu, karena dia yang ada semata-mata. Ini sempurnanya. Makanya ini disebut namanya zikir sirul asror. Zikir sirul asror itu zikir yang tidak ada kata dan suara. Cukup diingat dan disadari bahwa segala yang dilihat, apapun bentuk wujudnya, itulah hu. Itu yang daimun itu Bapak Ibu. Zikir daimun, zikir 24 jam, itu yang tuh. Makanya Ustaz mengantarkan pahamnya itu, ada zikir namanya zikir syariat. Nah, ada zikir torikat, ada zikir hakikat, ada zikir makrifat. Kalau zikir syariat, ini disebut namanya zikir tubuh. Zikir tubuh namanya. Nah, ini lihat Bapak Ibu. Lafaznya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah. Yang kedua namanya zikir torikat. Disebut namanya zikir hati. Lafaznya cukup Allah. Waskur rabbaka fi nafsika. Sebut nama Rabbmu di dalam hatimu Allah. Walaupun kita sebut Allah, Bapak Ibu sedang mengamalkan zikir la ilaha illallah. Cuma cara pemahamannya, duduk makomnya di zikir torikat cukup Allah, Allah, Allah. Yang ketiga namanya zikir hakikat. Zikir hakikat itu disebut namanya zikir ruh. Zikir ruh itu hu Allah, ambil lapas hu-nya. Naiknya hu, turunnya Allah, masuknya hu, keluarnya Allah. Itu yang disebut hu Allah. Lalu disebut namanya zikir ma'rifat, zikir sir, rahasia. Mana yang zikir sir, zikir rahasia itu? Itu adalah la sautun wala harfun. Tidak ada kata dan suara, berarti diam. Kalau diam, itu maksudnya bahwa segala yang dilihat, segala yang didengar, segala yang bergerak dan diam, itu adalah hu. Nah, ini maksudnya hu. Ini dia juga Bapak Ibu. Namun hu itu, yang Ustaz maksud hu itu, bukan lapas hu ini. Hu, bukan begitu. Hu ini menjelaskan hanya dia zat semata-mata yang ada. Ini yang makom Tuhan itu, makom yang tidak ada kata dan suara. Dilihat-lihat saja, dipandang-pandang saja. Kalau sudah sampai kita pemahaman ini, bagaimana prakteknya? Prakteknya tidak ada lagi Bapak Ibu yang merasa ada. Yang bekerja dia, yang berjalan dia, yang memandang dia, yang memasak dia, yang mencuci dia, menggosok dia, bekerja dia tuh. Kalau sempat ada sebesar zarah diri Bapak Ibu yang merasa ada di situ, maka dosalah itu wujuduka zanbun. Adanya pengakuan dirimu yang merasa ada, melihat dan bekerja itu, itulah dosa. Lalu kapan dikatakan dosa itu? Apabila tidak terpandang Allahnya, dosalah di situ. Jadi dosa itu ada dosa awaba, ada dosa inaba. Kalau dipahami secara kaji, ada namanya dosa tubuh, ada namanya dosa hati.
ada namanya dosa ruh. Kalau terjadi dosa tubuh atau dosa secara syariat, cara membersihkannya namanya taubat. Taubat namanya. Kalau mata memandang tak baik, berkata yang tak baik, kamu dosa tuh. Maka cara membersihkan batang tubuh itu adalah taubat. Taubat itu rujuk ilallah, kembalikan kepada Allah kembali. Ya. Yang kedua, ada dosa hati. Dosa hati itu apabila tidak hadir kita kepada Allah, lupa kita sesaat dan sedetik kepada Allah, itu dosa tuh. Makanya dikatakan apabila sedetik saja kita lupa, kafir. Di mana letak kafirnya? Sedetik saja kita lupa Allah, kafir. Ketika kita lupa Allah, berarti telah ada wujud yang lain selain dirinya tuh. Kalau kita lupa Allah, berarti di saat kita lupa ada wujud yang lain selain dirinya. Situ letak kafir tuh. Padahal Allah cuma yang ada. Lalu bagaimana cara membersihkan dosa hati? Jalannya adalah inabah. Inabah. Inabah itu hadirkan hati kembali kepada Allah. Waskur robbaka iza nasita. Cepat kembalikan hatimu itu mengingat akan diriku. Itu dia. Sadari itu. Itulah maksud ingat itu. Ingat yang berdiri itu aku. Ingat yang ruku itu aku. Ingat yang sujud itu aku. Ingat yang duduk itu aku. Ingat yang memandang, mendengar, berkata itu aku. Itu namanya inabah. Sekarang ruh. Kapan ruh itu berdosa? Ruh itu berdosa apabila terpandang ada wujud yang lain selain Allah. Dosa tuh. Makanya Nabi bilang begini, man nazara ila say'in malam yarallaha fihi fahuwa batil. Barang siapa memandang kepada sesuatu, apapun bentuknya, lalu tak mampu dia memandang Allah yang sudah nyata pada sesuatu, itulah pandangan yang batil, pandangan yang buta. Jadi pandangan yang buta itu pandangan yang tidak mampu memandang Allah yang sudah nyata pada segala yang ada ini. Dosa itu. Supaya tidak dosa, pandang Allah pada segala yang dilihat itu. Cara mensucikan, ketika kita lupa memandang Allah, tak terpandang Allah dari apa yang kita pandang, cara mensucikannya disebut namanya awabah. Awabah. Awabah itu kembalikan lagi kepada Allah. Jangan sampai terpandang ada yang lain selain Allah. Kalau masih terpandang ada yang lain, berarti itu dosa. Dosa awabah. Itulah sempurnanya Bapak Ibu. Jadi tidak ada diri yang lain selain diri Allah itu. Itu Bapak Ibu. Lalu orang marifat ada dosanya nih. Marifat. Kapan orang marifat itu berdosa? Lihat. Kapan orang marifat berdosa? Makanya jangan Bapak Ibu marifat. Kalau Bapak Ibu mengatakan marifat, dah ada diri itu dah. Orang marifat itu berdosa pada saat dia menyenter ke dalam dirinya. Aku ini sudah marifat atau belum ya? Di senternya ke dalam dirinya. Kalau aku sudah marifat, apakah aku ini sudah wali ini? Kalau aku sudah wali, ada nak karomah aku? Itu udah ada diri itu dah. Jadi dosanya orang marifat pada saat dia menilik dan menyenter-nyenter dia ke dalam dirinya. Aku sudah marifat atau belum nih? Ketika aku sudah marifat atau belum, udah ada dirinya tuh. Kalau diri kita tidak ada, apa yang mesti disenter-senter? Apa yang mesti ditilik-tilik?
Tidak ada yang ditilik-tilik. Kalau ada yang menilik, ada yang ditilik, dua wujudnya. Kalau ada yang melihat, ada yang dilihat, dua wujudnya. Jadi kesempurnaan marifat itu tidak ada menilik, tidak ada melihat, tidak ada menyenter. Tidak ada lagi mengingat-ingat. Kalau bapak ibu masih mengingat-ingat, tanda belum ingat. Yang dikatakan ingat itu tidak ingat. Kalau masih ingat, tanda belum ingat. Jadi orang sebenarnya ingat adalah orang tidak ingat. Tenggen aku. Bisa memahami Ustaz? Yang dikatakan ingat tidak ingat. Kalau masih ingat, tanda belum ingat. Yang tidak ingat, itu yang sebenar ingat. Nanti kan bahasa torikat itu kan membuat bapak ibu bingung kan. Makanya usah antarkan. Itu bahasa kias tuh. Kalau yang dikatakan ingat itu tidak ingat, yang tidak ingat itu yang sebenar ingat, lalu mana makna sebenar ingat itu? Cukup menyadari sesadar-sadarnya yang aku ini nih, yang melihat itu aku. Itu maksudnya. Bukan menginginkan Allah, dihadirkan Tuhan di depannya. Dihadirkan Allah di depan kita. Itu yang salah itu Bapak Ibu. Jangan dihadirkan Allah. Allah itu sudah hadir. Bapak Ibu saja yang belum kenal dengan dirinya. Bahwa di Bapak Ibu itu itulah dirinya.